Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Dzalika rabbul alamin. Wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Arsalahullahu rahmatan lil alamin. Ibadallah, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sepagi ini kita bersyukur kepada Allah. Allah memberikan nikmat iman, Allah memberikan nikmat Islam, Allah pula memberikan kepada kita kesehatan. Dengan diberikan berbagai macam kenikmatan itu, kemudian kita bersyukur kepada Allah melalui peningkatan ibadah. Yang mendengar azan kemudian merespon ada, yang mendengar azan tapi tidak merespon juga ada. Namun hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita berbangga, kita bersyukur karena diizinkan oleh Allah merespon azan itu, menjawab dengan ibadah yang sempurna. Ibadah yang akan dilipatkan pahalanya 25 atau 27 kali, yaitu sholat berjamaah di masjid. Ini merupakan hidayatul irsyad yang tidak Allah berikan kepada orang yang tidak merespon panggilan itu. Kita patut bersyukur pula ketika banyak informasi di tetangga kita, mungkin teman di grup WhatsApp kita yang kemudian Allah takdirkan sakit. Namun hari ini Allah takdirkan kita sehat. Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk berdiri. Kita tidak susah untuk ruku dan sujud. Kemudian kita juga diberikan nikmat, Masya Allah. Kalau kita lihat di antara jamaah yang duduk di depan kami, ada yang menggunakan sajadah yang begitu tebal. Ada yang menggunakan sajadah yang biasa. Untuk alas duduknya ada yang tidak menggunakan sajadah. Itu Masya Allah merupakan kenikmatan yang banyak. Tandanya apa hadirin? Ada di antara mereka yang gak kuat dingin. Termasuk bapak saya. Bapak saya sudah pakai kaos kaki, sudah pakai baju, ditambah pakai jaket. Masya Allah, padahal ini AC tidak nyala. Tapi seperti itulah Allah memberikan hikmah kepada kita seluruhnya. Kita bersyukur hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara nikmat bersyukur itu, mari kita mengkaji adab. Yang ini Masya Allah, dalam kitab ensiklopedia adab ini, disebutkan dengan detail. Ada, Masya Allah, ada 25 poin adab menjenguk orang sakit. Hadirin, kalau kita jenguk orang sakit, biasanya yang kita bawain, yang kita bawakan kepada orang yang sakit itu oleh-olehnya apa hadirin? Uang atau buah? Buah ya. Padahal orang sakit itu makan buah enak apa tidak? Coba. Nanti kita lihatnya adabnya. Jangan-jangan selama ini kita itu nggak pas tuh bawain orang sakit kok buah. Terus yang tepat apa nih? Coba kita kaji nanti di sini. Jangan-jangan yang tepat itu adalah transfer. Mungkin begitu. Atau yang tepat buah dan transferan. Mungkin begitu juga. Mari kita lihat pelan-pelan. Sebelum kita masuk ke poin yang ada menjenguk orang sakit, karena dalam kitab
ensiklopedia adab juga ada pendahuluannya, maka kami pun melakukan seperti itu. Saya tidak menjanjikan kajian adab ini akan selesai satu kali pada pagi hari ini, karena pointernya begitu banyak. Mungkin akan kita selesaikan dalam 2 atau 3 kali pertemuan insya Allah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kami mengambil motivasi adab ini khususnya berkaitan dengan adab sehat dan adab ketika sakit. Itu Masya Allah. Allah memberikan penjelasan melalui para ulama, melalui para cendekiawan dengan berbagai macam disiplin ilmu. Ternyata sakit itu ada nikmatnya. Begitu pula sehat itu ternyata ada tantangannya. Ketika sehat misalkan, saya itu senengnya kalau makan itu mie Pak. Makan mie rebus, mie goreng, apalagi ada cabenya, itu enak, seneng banget. Karena ya nggak memerlukan waktu lama, ngunyahnya pun nggak repot. Tapi ternyata dari ayah dan ibu saya itu melarang, jangan. Kamu jangan makan yang begitu lagi, hati-hati itu. Hati-hati, terus seperti itu. Kemudian setelah kami pelajari lagi, benar. Bahkan kami dibelikan oleh ayah kami itu buku Pak. Buku. Kemudian di buku itu sudah diberi catatan-catatan tertentu. Nih yang harus kamu baca. Halaman sekian, sekian, sekian. Coba. Ternyata sehat itu tantangan. Dan ini akan kita kaji bersama. Poin pertama. Sehat dan sakit ya ibadallah. Itu merupakan siklus hidup manusia. Jadi nggak ada manusia yang selamanya sehat. Nggak ada. Boleh saya bertanya Pak, Rasulullah pernah sakit? Yang benar. Kapan Rasulullah sakit? Berapa kali Rasulullah sakit? Ada yang mengatakan 2 nih, seru. Kalau 2 kali sakit dalam usia 63 tahun, berarti sakitnya berapa persen kira-kira dari usianya? Waduh, coba. Rasulullah sakit 2 kali kalau Bapak menyampaikan seperti itu. Coba Pak, sekarang kita 1 bulan sakit berapa kali? Misalkan pulang dari masjid, qadarullah nih hujan, kita langsung antisipasi. Nggak pulang duluan deh. Pak, kenapa kok nggak pulang? Takut sakit. Tuh, langsung kita dalam tubuh kita ini sudah disetting sedemikian rupa. Pulang kehujanan, takut sakit. Beda Pak sama anak-anak kecil. Justru yang diharapkan ketika pulang dari masjid itu kondisinya hujan. Karena mereka bisa happy. Coba, jangan kemudian mengatakan, Ustadz, itu faktor U. Faktor U itu apa? Usia, jangan. Begitu, jangan. Karena Rasulullah pun sehat. Tubuhnya bagus. Nah, tapi kenapa hadirin rahimani wa rahimakumullah, kemudian kita sudah mulai menspesifikasikan cuaca. Aduh, kalau panas terlalu menyengat, aduh kepala kayaknya nggak pas banget deh. Harus pakai topi. Kemudian ketika sudah mulai cenut-cenut di atas mata sebelah sini, kemudian aduh ini kayaknya dehidrasi, kurang minum. Ada aja informasi-informasi itu yang tidak sampai kemudian kita mengucapkan begini. Misalkan pusing sedikit, kemudian kita sampaikan, nggak apa-apa, ini pelebur dosa. Kok nggak gitu ya? Tapi kok kita mengucapkan sesuatu yang lain ya? Aduh, ini karena aku kurang minum. Kemudian misalkan kita apa Pak ya, mungkin kulit kita pernah bersisik Pak, kalau ditarik garis gini ada putih-putihnya, pernah ya, kemudian kita katakan apa? Kurang air, begitu ya. Memang itu ada tandanya, tapi orang beradab itu tanda yang pertama itu mengembalikan kepada Allah. Itu beratnya minta ampun kalau kita nggak praktek. Sakit, hadirin rahimani wa rahimakumullah, itu siklus. Sehat juga sama. Bukan berarti saya memprediksi, habis ini nih,
habis ini nih kita yang sehat akan gantian jatuh sakit. Enggak. Tapi sudah Allah takdirkan itu, sudah Allah setting itu, kadang sehat, kadang sakit. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, sehat itu ujian dari Allah, sakit itu juga ujian dari Allah. Kalau tadi imam masjid, imam rawatib Ustadz Muad mengatakan ketika imam ayat yang pertama, rakaat yang pertama, beliau membaca surat apa hadirin? Al-Mulk. Hafal semua ya. Allah menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Masya Allah, itu untuk menguji aja. Dan sakit merupakan salah satu cara Allah mengingatkan bahwa tubuh ini amanah. Bapak, tubuh ini amanah loh Pak. Kalau kemarin saya alhamdulillah ada waktu, kemudian jalan kaki dari rumah kemudian ke Puri Gading balik ke sini, kami hitung Pak, ternyata 3 kilo, ada 5.000-an langkah, kemudian ada penyusutan kalori sekian. Ini Masya Allah, teknologi sudah luar biasa. Tapi coba, amanah ini sudah seperti apa dimanage oleh Bapak dan Ibu? Saya ambil contoh satu. Ketika Allah mengatakan dalam surat An-Naba, bukankah dalam surat An-Naba Allah mengatakan وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ libasa? Betul tidak? Allah yang menjadikan malam itu untuk apa Ustaz Muad? Libasa? Iya. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ ma'asya. Kalau waktu siang untuk ma'asya, beraktivitas, bekerja. Tapi lihat kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyampaikan sabdanya. Di antara sabdanya itu ada loh makhluk Allah yang tidak pernah tidur siang, namanya iya, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita tanya, kalau dilihat dari ilmu kesehatan, ada bagian-bagian tertentu dalam tubuh yang ketika pagi hari sudah dikejar itu waktunya untuk beraktivitas, kemudian ada waktu di siang hari untuk istirahat sejenak. Disebutkan dalam syariat namanya qailulah. Tidur sejenak saja, 10 menit. Boleh sebelum duhur, boleh setelah duhur. Ada makhluk Allah yang tidak pernah qailulah, setan itu nggak pernah qailulah. Nah kita hadirin rahimani wa rahimakumullah, kalau ketemu jam-jam segitu, udah nyender aja, nyender. Ustaz Rohmat, Pak Yus, Bapak saya, nyender aja sebentar. Qailulah, boleh sebelum sholat duhur atau setelah sholat duhur. Untuk menjaga amanah tubuh ini. Disebutkan oleh ilmu kesehatan, minum air putih itu berapa gelas satu hari satu malam? Masya Allah. Sekarang jadi pertanyaan, gelasnya gelas seperti ini atau gelas yang besar? Kan itu juga harus dipikir. Kalau seperti ini ya nggak mungkin dong segini 8. Kan begitu. Nah terus gimana patokannya? Ada lagi yang mengatakan herbalis misalkan. Oh itu nggak cukup kalau cuma 8, tapi yang segini nggak cukup 8 gelas. Harus 2 liter. Mulailah orang-orang berbondong-bondong membeli botol yang besar, dibawa kemanapun ketika dia keluar rumah. Masya Allah. Itu mereka cara menjaga tubuhnya. Tolong hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita jamaah Al-Amin mendapatkan informasi yang seperti itu, katakan na'am, ya, informasi itu benar. Tapi pada saat yang sama, tolong setiap hari Bapak dan Ibu meminta kepada Allah untuk disehatkan. Tolong, doa, minta disehatkan. Karena nggak cukup Pak, nggak cukup Bu, kalau kita cuma minum 8 gelas sehari, kemudian kita mengandalkan faktor X, tidak pula ada kebergantungan kita kepada Allah. Enggak cukup, beneran. Kenapa enggak cukup Ustadz? Lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbagai macam redaksi
yang Rasulullah gunakan. Saya ambil contoh. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Coba habis meminta kepada Allah, afini fi badani, afini fi sam'i, afini fi basari, sehatkan tubuhku, sehatkan penglihatanku, sehatkan pendengaranku, la ilaha illa anta. Rujukannya kepada Allah kembali. Tidak ada Rabb, tidak ada zat yang wajib disembah kecuali Engkau. Disambung lagi itu zikirnya, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Masya Allah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Coba lihat itu. Jadi jangan berpuas diri. Sudah minum 8 gelas atau 2 liter. Mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyib. Jangan mencukupkan dengan yang itu. Tambahkan. Aku itu punya Allah yang akan menguji aku dengan sehat dan sakitku. Maka aku jaga tubuh ini sebagai amanah agar tubuh ini selalu dalam kondisi sehat. Minta kepada orang lain untuk mendoakan kita itu boleh, dengan syarat orang lain itu masih hidup. Boleh. Saya minta ke bapak saya, Pak, tolong doakan saya, Pak, biar saya itu sehat. Boleh. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ini amanah. Dan amanah pasti akan ditanya oleh Allah fungsinya. Dulu ketika muda, muadzin Ustadz Farhan masih muda usianya. Ustadz Muad masih muda usianya. Allah akan menyanyikan nanti. Kaki kita ini enggak akan bergeser, Ustadz Farhan, Ustadz Muad, enggak akan bergeser. Sampai kemudian tubuh kita ini menjawab, untuk apa waktu muda engkau habiskan? Kalau kita bisa menjawab, ya Allah, waktu mudaku aku habiskan untuk fokus dan mengingat waktu demi waktu agar aku bisa mengumandangkan adzan. Ajib, Masya Allah. Keren banget gitu. Coba, bukan waktu yang aku habiskan untuk menunggu miss call dari orang lain misalkan. Kemudian kita voice call, kemudian happy-happy. Enggak ya, Mas Farhan. Coba hadirin rahimani wa rahimakumullah, ini menjadi perhatian bersama. Kita minta perlindungan dari Allah agar dijaga betul kesehatan telinga, kesehatan mata, kesehatan tubuh. Bahkan ada lagi ketika Allah yarham Ustadz Ahzami Sami'un Jazuli sering menjadi imam rawatib, kemudian ditambah mungkin imam qiyamul lail. Kita masih ingat betul jamaah, bukankah Ustadz Ahzami sering berdoa, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya. Pointernya, wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaitana. Masya Allah. Wa matti'na Allahumma bi asma'ina. Rabb, ya Allah, tolong langgengkan ini. Yang kemampuan mendengar sudah aku punya sejak kecil, langgengkan sampai aku nanti menutup usia. Wa absorina, mata yang aku sudah bisa melihat sejak kecil, tolong terus engkau jaga kemampuannya sampai nanti aku menutup mata. Wa quwwatina, ini tangan yang aku bisa mengambil dengan baik gelas, aku bisa mengambil dengan baik sendok, kemudian aku bisa nyuap, tolong jaga ini. Bisa maju mundur nekuk, jaga. Abadan ma ahyaitana, selama mungkin aku hidup, jaga. Kalau sakit Pak, makan itu tangan nggak pengen gerak, pengennya disuapin. Kemudian kalau disuapin ternyata kok netes ke kanan ke kiri, kemudian kita marah, kok netes sih, kok nggak pas,
Kurang fokus ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Mohon izin, tolong jangan mengandalkan dengan kesehatan-kesehatan yang biasa, meninggalkan Allah, tapi untuk kita yang sudah ngaji adab, tolong minta sama Allah berlipat, kemudian sandarkan itu kepada kesehatan-kesehatan yang lain. Berikutnya hadirin rahimani wa rahimakumullah, sakit akan menghapus dosa demi dosa. Naam, kita semua tahu ini. Tapi caranya, sabar saat sakit itu enggak mudah. Masih ingat pelajaran adab pekan kemarin? Ada seorang ulama yang kemudian diberitahu oleh Tawus, itu ulama besar juga, diberitahu ulama tersebut, Pak, kalau kamu tahu rintihan yang kamu ucapkan itu akan ditulis oleh malaikat, maka tolong hati-hati setiap kali kamu merintih meskipun kondisi kamu sedang sakit. Tawus mengucapkan seperti itu kepada ulama tersebut. Kemudian ulama tersebut mengatakan, karena omongan Tawus tadi, mulai sekarang meskipun aku sakit, aku nggak mau merintih. Coba. Lah kalau orang sakit, itu kan rintihannya macam-macam. Coba malaikat nulisnya gimana itu? Apa atau gimana? Tapi malaikat pasti tahu. Malaikat bisa itu. Kalau kita ketika sakit merintihnya, astagfirullah, 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 mungkin bagus. Ketika anak-anak kita dulu akan disunat, ada dua model orang tua. Orang tua yang pertama memotivasi Ananda, nak, kamu sebentar lagi akan disunat. Ini nak, ada handphone nih, ada handphone, boleh sambil nonton YouTube, sambil nonton Spiderman, atau mungkin sambil nonton Marvel, biar kamu teralihkan rasa sakitmu, nak. Satu, ada yang seperti itu atau tidak, Pak? Ada. Orang tua yang kedua kemudian mengatakan, nak, ayah akan ada di samping kamu ya. Kamu tidak diberi hadiah apapun, karena ini memang proses kamu, biar kamu itu segera menjadi hamba Allah yang sempurna. Ayah, tapi aku takut ya. Nggak apa-apa, ada Allah, nak. Itu ada gunting-gunting, ada suntikan. Itu sakit memang, tapi nggak seberapa. Jangan juga berbuat bohong para ayah. Sakitnya cuman kayak digigit. Padahal enggak, Pak, sakit beneran itu. Sakit beneran, cuman karena pinter-pinternya orang tua aja, kayak digigit semut, itu enggak. Pas disuntik pertama memang sakit, kalau yang kemudian setelah itu enggak, apalagi kalau biusnya sudah habis. Nah itu Masya Allah. Berikutnya hadirin rahimani wa rahimakumullah, orang yang tua yang kedua kemudian mengatakan, nak, yuk untuk kita menghilangkan rasa sakit yang berlebihan, kita murojaah bareng. Bukankah dulu sahabat Rasul ada yang seperti itu, hadirin? Ketika akan diamputasi kakinya, kemudian meminta kepada tabib, tabib, aku akan sholat dulu, jangan aku dibius, jangan aku dibius, aku sholat dulu aja, nanti kalau aku sudah mulai takbir dan kira-kira sudah baca Fatihah, silahkan kamu potong kakiku, insya Allah aku nggak perlu bius lagi. Siapa namanya? 5, 4, 3, 2, 1. Ustaz Mu'ad siapa? Mu'ad Abdul Razak. Mohon izin, ayo. Ini pelajaran sejarah ini penting. Itu urusannya dengan dunia kesehatan itu. Kok ada diamputasi dan urusannya dengan sholat? Apa korelasinya? Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Masya Allah. Sabar saat sakit itu Masya Allah. Bisa dilihat dengan Ayyub alaihi salam. Mari kita lihat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dalam surat Al-Anbiya, Allah mengatakan, surat Al-Anbiya nomor surat yang ke-21. Ini Ustaz Mu'ad aja yang baca. Ustaz Mu'ad, ada di layar ya. Antum tolong dibaca surat Al-Anbiya nomor surat ke-21 ayat yang ke-83 dan 84. Silahkan Ustaz Mu'ad.
Jazakumullah khairan Ustaz Muad. Wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Amin, kisah Ayyub. Ketika Ayyub berdoa kepada Allah, ya Allah, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal engkau Rabb yang maha penyayang dari semua yang penyayang. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil abidin. Maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada pada Yakub, pada Ayyub, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari Allah dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ayyub ketika Allah beri ujian, sabar ketika mendapati musibah tersebut dikisahkan dengan baik. Bahkan para ahli tafsir, Imam As-Sa'di, kemudian Ibnu Katsir pun meriwayatkan dengan sangat detail, dengan berbagai macam percakapannya. Kemudian disebutkan bahwa Ayyub berasal dari Romawi. Ada yang mengatakan hidupnya di Arab bagian selatan. Ini berbagai macam pendapat, tidak apa-apa. Kemudian istri beliau yang bernama Laya, ada juga yang menyebutnya dengan Rahmah, berasal dari keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Dulu hadirin Nabi Yakub itu terkenal sangat kaya. Nabi Ayyub itu terkenal sangat kaya. Dan lihat kekayaan zaman dulu itu bukan dilihat dari rekening, tapi bisa dilihat dari para imam tafsir menyampaikan jenis kekayaannya: sapi, unta, kambing, kuda, keledai, dalam jumlah banyak yang tidak ada orang yang mampu menyaingi kekayaan Nabi Ayyub. Kalau sekarang hadirin, ya Nabi Ayyub itu pokoknya Masya Allah, kayaknya luar biasa. Kalau dulu ada mbah-mbah kita, kekayaan mbah kita itu bisa dilihat dari hewan ternak mereka, naam. Bahkan jual beli saat itu dengan sistem barter juga bisa menggunakan seperti itu, naam. Kalau sekarang mungkin kekayaan sudah bisa dilihat bukan dari jumlah ternak, tapi dengan mobil yang dikendarai, jabatan yang disandingkan, kemudian dengan saldo yang dia punya, dan lain sebagainya. Kemudian Allah memberikan kepada beliau karunia yang sempurna. Nabi Ayyub itu memiliki keluarga dan juga memiliki anak laki-laki dan anak perempuan. Sebelum sakit, Nabi Ayyub sangat terkenal sebagai orang yang baik dan orang bertakwa. Masyarakat menganggap Ayyub itu pokoknya tempat curhat juga. Nabi Ayyub itu dekat banget sama Tuhannya. Kemudian biasa memberi makan orang miskin. Nabi Ayyub itu menyantuni janda, anak yatim, du'afa, ibnu sabil, orang-orang yang dalam perjalanan jauh kemudian terhenti di Romawi, kemudian oleh Nabi Ayyub diberi makanan. Masya Allah, beliau adalah orang yang rajin bersyukur atas nikmat Allah dan menunaikan hak Allah. Berikutnya, sampai suatu ketika disebutkan oleh para imam tafsir kondisi kekayaan Nabi Yusuf, melimpahnya harta, kedermawanan, santun dan sopan dengan orang lain, itu lama sekali waktunya. Disebutkan 80 atau 70 sampai 80 tahun. Kemudian hadirin rahimani wa rahimakumullah, Nabi Ayyub diuji oleh Allah dengan satu penyakit yang menimpa badannya, menimpa hartanya, dan juga menimpa anaknya. Badan Nabi Ayyub disebutkan terkena penyakit judam, kusta atau lepra
Yang selamat, maksudnya yang selamat itu, yang sehat, yang nggak terkena sakit itu cuman hati dan lisannya saja. Loh, berarti seluruh anggota tubuh? Iya. Bahkan disebutkan sampai membusuk. Di beberapa bagian tubuhnya itu sampai membusuk. Nah, hati dan lisan yang tidak sakit ini Nabi Ayub gunakan untuk terus berzikir kepada Allah dan wasilah agar dirinya Nabi Ayub ini terus terjaga. Kemudian sakit itu berlalu setahun, 2 tahun. Mulailah orang-orang menjauh dari Ayub. Hingga kemudian Nabi Ayub, daripada orang lain yang menjauh dariku, aku saja yang menjauh pergi ke tempat lain. Kemudian ketika Nabi Ayub sudah menjauh ke tempat yang lain, Nabi Ayub dengan istrinya ini, kemudian mereka jalan. Sudah ditemukan tempat, aku akan berdiam di sana. Wahai istriku, kalau kamu mau pulang balik, boleh. Kalau mau tetap di sini, boleh. Kamu mau di rumah sana, enggak apa-apa. Karena di sana ada anak-anak kita, silahkan. Sampai suatu saat, hadirin rahimani wa rahimakumullah, ya istri juga punya harapan, istri punya keinginan, istri juga digoda oleh setan. Karena ada istri Nabi yang ketika digoda oleh setan ternyata nggak mampu menahan. Kemudian Allah abadikan dalam Al-Quran, dan mereka berdua, istri para nabi itu termasuk penghuni neraka. Ayub suatu saat istrinya pun lelah, kemudian mempekerjakan orang lain untuk mengurus suaminya. Naam, seorang ibu diuji suaminya sedang sakit, sakitnya sedemikian rupa. Masya Allah, siapa yang kuat? Sakit lama sekali, kemudian semakin membusuk, dan kalau lewat, disebutkan kalau lewat masih jauh sudah tercium bau busuknya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ulama tafsir kembali menyebutkan sakit yang diderita Nabi Ayub itu hingga terlihat sangat kurus tanpa daging, dan disebutkan urat syaraf dan tulangnya itu terlihat. Naam, kalau kulit ini kemudian membusuk, nggak punya apa-apa lagi, ini tentu tulangnya akan terlihat. Itu logis. Tapi lihat hadirin rahimani wa rahimakumullah, gimana sabarnya Ayub. Beliau mendapatkan musibah hingga 18 tahun. Dalam riwayat yang pertama disebutkan 18 tahun. Riwayat lain mengatakan 7 tahun, 7 bulan, 7 hari. Coba siapa yang sabar itu 18 tahun? Kalau bed rest 1 pekan, udah bosan belum Pak? Bosan ngelihatnya cuman atap putih semuanya. Aduh, makan nggak enak, minum nggak enak. Lah kok 18 tahun atau 7 tahun? Coba, Masya Allah. Nah, ada dialog imaniyah. Yang dialog ini Bapak kemudian menjadikan kita introspeksi. Yuk, coba. Kalau dialog ini terjadi sama kita, istri Nabi Ayub mengatakan ketika mengantar makanan untuk suaminya, wahai Ayub, andai engkau mau berdoa pada Rabbmu, tentu engkau akan diberi jalan keluar. Maksudnya bukan berarti Nabi Ayub tidak berdoa selama sakit. Tidak. Nabi Ayub sudah berdoa, Nabi Ayub berzikir. Tapi istri mengucapkan seperti ini karena sudah lelah. Lelah membersamai selama 7 tahun. Wong seorang nabi kok doanya nggak dikabulkan. Capek. Tapi lihat jawaban seorang suami, dan dia seorang nabi. Ayub kemudian menjawab, Masya Allah. Ayub kemudian menjawab, aku telah diberi kesehatan selama 70 tahun. Sakit yang aku derita ini masih sedikit yang Allah timpakan. Biar aku bersabar lagi ya sayang. Biar aku bersabar lagi ya yang ya. Sampai seperti masa sehatku 70 tahun itu. Coba.
Istri ditantang sama suaminya seperti itu. Coba yang tayang, kamu itu sudah lama banget sakit. Kamu udah 7 tahun sakit. Ayo dong minta sama Allah biar kamu disembuhkan. Suami menjawab, yang aku tuh pernah sehat 70 tahun. Baru 7 tahun aja kok kamu udah capek. Coba aku sakit itu 70 tahun, maka akan imbang dengan sehatku yang pernah aku terima selama 70 tahun yang lalu. Bapak berani ngomong begitu, Pak? Coba. Lawang baru pilek saja, baru pilek, bangun tidur, bingung. Keluar rumah, buka jendela, aduh nggak bisa juga. Kemudian minum air hangat, kok nggak bisa juga, baru pilek. Itu baru pilek. Coba. Lah ini seluruh tubuhnya selain lisan dan hati. Masya Allah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Nggak cuma setahun 2 tahun. Maka kalau ada lagu, Pak, para istri, tolong istri-istri kita maksud kami, tolong dinasehati. Tolong diberi nasihat. Kalau cuman ada lagu Bang Thoyib 2 tahun nggak pulang, Masya Allah. Kok itu juga bisa jadi lagu ya Pak? Saya juga heran saya. Lagu Bang Thoyib 2 kali Ramadan, 2 kali Lebaran nggak pulang-pulang. Ya Allah, udahlah. Baru 2 tahun. Ayub 7 tahun. Ada yang menyebutkan ulama tafsir 18 tahun. Masya Allah. Itu gimana rasanya? Tapi Allah kemudian memberikan kesehatan kepada Nabi Ayub setelah diproses sedemikian rupa untuk pelajaran kita orang yang hidup setelahnya. Syekh Asy-Sya'di, ahli tafsir, kemudian mengungkapkan bahwa keluarga dan hartanya kembali lagi setelah Nabi Ayub sehat. Dan proses sehatnya itu dalam Al-Quran disebutkan ketika Ayub sendirian, kemudian Allah tiba-tiba memerintahkan kepada Ayub itu persis seperti perintah Allah kepada Ismail, diminta untuk menjejakkan kakinya ke tanah seperti itu. Kemudian muncul air yang segar, kemudian dari air itu Allah memerintahkan kepada Ayub, tolong kamu mandi dengan air itu. Kemudian Nabi Ayub mandi dengan air itu, kemudian disehatkan oleh Allah. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahkan setelah selesai itu Nabi Ayub itu sempat baju yang dia pakai itu kemudian ditadahkan. Baju itu diseperti ini kan, kenapa? Karena dari langit Allah berikan tambahan rezeki berupa belalang-belalang dari emas. Hadis Imam Al-Bukhari, boleh dicek nanti Pak. Seperti itu hadirin. Ini buah dari kesabaran Nabi Ayub yang sabar selama 18 tahun atau dalam waktu 7 tahun dalam riwayat lain. Kemudian ketika istrinya datang menjenguk, kemudian mengatakan, kamu siapa? Kamu jangan di sini. Ini tempat suamiku, pergilah kamu. Mana suamiku? Kemudian Nabi Ayub itu mengatakan, wahai istriku, ini aku Ayub. Ujian dari Allah sudah selesai. Biar aku itu bisa mendapati nikmat sehat dan nikmat pula ketika sakit. Aku ketika sehat akan bersyukur dengan banyak memberi, dan aku ketika sakit akan bersabar dengan cara memperbanyak zikir kepada Allah. Masya Allah. Satu kisah yang begitu indah, tapi berat sekali untuk kita praktekkan. Kita saja hadirin, kita itu kalau baru sakit sudah bingung kan? Repot semua. Misalkan kita baru batuk, sekarang kalau kita batuk repot semuanya, beneran. Sekarang panas tinggi, kemudian bapak mengatakan, yang mama sakitnya tenggorokan mah. Mulai, ayah itu maskernya sana ya, anak-anak masuk kamar. Coba kita disetting sedemikian rupa itu, betul. Memang ikhtiar itu boleh. Pak Sa'ali silahkan pakai masker, nggak apa-apa. Boleh Pak Agus, Bapak, nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa pakai masker, itu bagus, itu ikhtiar. Jangan juga kita yang nggak pakai masker kemudian sombong. Masih muda, alah pilek doang.
Jangan juga begitu, jangan gitu. Karena kalau sombong juga kemudian kita wafat dalam kesombongan itu, Pak, nggak bisa masuk surga juga kecuali dengan rahmat Allah. Karena kesombongan kalau ada satu, maka kita tempatnya ada di neraka. Itu kalau sombongnya satu. Lah kalau nempuknya 3 kali, 3 itu sombongnya. Hadirin rahimani wa rahmakumullah, sudah pukul 6 lebih 1 menit. Mohon izin, saya belum bisa memulai adab. Masih ada dalil baru. Poin 1 akan kita bahas insya Allah pada pekan-pekan yang akan datang. Semoga Allah panjangkan usia kita dalam ketaatan kepada Allah. Allah berikan kepada kita kesehatan yang sempurna. Keluarga yang saat ini sehat, Allah berikan kesembuhan. Dan dalam sakit, keluarga yang saat ini sakit, semoga Allah beri kesembuhan. Dan semoga dalam sakitnya itu Allah berikan pahala dan penggugur dosa. Kami mohon juga kepada jamaah untuk mendoakan Ustadz Akmal, Ketua DKM Masjid Al-Amin yang sudah beberapa hari belum sembuh. Ada batuknya, ada sakit, mungkin pegel-pegel. Kemarin ketika kami jenguk, kemudian Ustadz Akmal, tapi tenggorokannya sakit apa tidak? Alhamdulillah enggak nih. Nah begitu. Kemudian, tapi kok nggak ke masjid? Ya, saya takut masih batuk terus dan nanti bikin jamaah deg-degan juga, gitu kan ya. Karena pernah hadirin, ini seriusan tidak bohong. Ada jamaah yang batuk. Ada jamaah yang batuk. Itu kami, itu mendapatkan informasi. Kami DKM Pak dapat informasi. Bener ya, hari ini ada jamaah Al-Amin yang batuk kan? Coba Pak. Tapi itu semua Masya Allah, tinggal kita angkat tangan, semoga Allah berikan kesehatan yang sempurna untuk teman-teman kita semua, untuk keluarga besar kita, dan untuk jamaah Masjid Al-Amin. Barakallahu fikum, mohon maaf atas semua kekurangan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.